Telusur kali ini membahas mengenai jejak kampung kumuh di metropolitan Jakarta, pemirsa. Di balik gemerlap Jakarta, pasti banyak warga yang menjalani kehidupan di tengah permukiman padat dan juga kumuh. Keterbatasan ruang, tingginya resiko kebakaran, serta sulitnya mendapatkan hunian layak menjadi realitas yang harus dihadapi setiap hari. Namun di tengah segala keterbatasan ini, mereka tetap bertahan demi mencari penghidupan di ibu kota. Seperti apa kehidupan warga di antara sempitnya ruang hunian dan kepadatan yang terus meningkat? Berikut adalah segmen telusur kasus jejak kampung kumuh metropolitan Jakarta. Jakarta saat ini tengah bertransformasi menjadi kota global. Gedung pencakar langit yang kian banyak, transportasi publik yang kian modern, hingga aliran dana investasi yang terus masuk ke ibu kota. Namun di balik wajah modern itu ternyata masih ada kawasan yang tergolong padat dan kumuh. Bahkan jaraknya hanya selemparan batu dari Istana Kepresidenan dan pusat kota. Kali ini kami akan mencari tahu lebih dalam bagaimana cerita di dalamnya dan apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan. Ikuti penelusuran kami. Di antara jalan-jalan sempit dan deretan rumah yang berdiri berhimpitan di kawasan Tanah Tinggi, ribuan warga menjalani aktivitas sehari-hari. Keterbatasan ruang hunian, sanitasi, dan tingginya kepadatan penduduk menjadi persoalan yang masih dihadapi warga hingga kini. Jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketersediaan ruang tetap terbatas. Banyak pendatang memilih menetap di kawasan ini karena lokasinya yang dekat dengan pusat ekonomi dan tempat mencari nafkah. Akibatnya rumah-rumah berdiri semakin rapat, gang-gang kian sempit, dan kualitas lingkungan menjadi tantangan yang harus dihadapi warga setiap hari. Meski demikian, bagi warga kawasan ini tetap menjadi tempat untuk bertahan hidup di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta. Kondisi kepadatan penduduk memang sangat meningkat. Di sini ini RW 8, RT-nya 18 RT. Mungkin tafsiran itu kakaknya sekitar 1.400 kakak. Warga yang bertempat tinggal ini sekitar 4.800-an. Makanya ya mungkin untuk wilayah Tanah Tinggi ini untuk bergerak ya agak sulit. Mungkin semakin tahun semakin padat, bukan semakin kurang ya. Mungkin kondisinya beginilah Mbak. Kan udah keliling tadi melihat semua di gang-gang. Kondisinya Mbak tahu sendiri kayak begini. Mungkin ini kenaikan warga sekitar 14%. Nah ini yang banyak ini mungkin dari kos-kosan. Nah kos-kosan ini kebanyakan nggak koordinasi sama pengurus, hanya masuk, nggak mau istilahnya lapor ke RT. Jadi cuman padat kita juga kurang paham juga ini orang. Kalau kondisi ekonomi mungkin ya sulit karena kebanyakan nge-grab. Ya pedagang kaki lima ini buat nyambung kehidupan mungkin. Kalau untuk yang penghasilan melambung sih kayaknya nggak ada. Mungkin ya buat hidup sehari-hari aja tuh, enggak itu. Usai berbincang, Yakun mengajak kami bertemu dengan salah satu warganya, Rosi Nur Jamila, yang lahir dan besar di Tanah Tinggi. Sejak dahulu perempuan ini menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah sederhana yang berdiri di tengah himpitan permukiman padat. 8 anggota keluarga tinggal dalam satu hunian, di lingkungan yang jarak antar rumahnya hanya terpisah beberapa langkah saja. Sehari-hari Rosi bekerja sebagai pedagang di Pasar Senen untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meski mengaku nyaman dan memiliki ikatan kuat dengan sesama warga, Rosi tak memungkiri berbagai masalah masih menjadi bagian dari kehidupan mereka. Aku tinggal di sini dari 2002, dari baru lahir udah tinggal di sini. Di sini tinggal sama siapa aja, Kak? Ayah dan ibu sama suami juga. Jadi serumah ini ada berapa orang? 8 orang. Nah, kalau di sini kan daerahnya padat penduduk. Iya, betul. Kakak merasa nyaman nggak sih sebenarnya tinggal di sini? Atau ada perasaan was-was apa gitu Kak kalau tinggal di sini? Sebenarnya sih
nyaman, tapi aku ada was-wasnya karena kan baru kejadian kebakaran juga kan. Posisi kita penduduk rapat, rumah berdempetan, itu paling was-was juga sih salah satunya. Nah kalau gitu Kak, alasan untuk Kakak bisa menetap di sini terus tuh apa sih Kak? Kalau misalkan pun ditawarin untuk relokasi gitu-gitu mau nggak sih Kak? Bukannya nggak mau sih, udah nyaman sama warga di sini, udah terlalu enak lah ibarat kasar. Udah enak. Lebih banyak sampah jajanan mungkin karena sakingnya padat penduduk kali ya, jadi di mana-mana berserakan sampah plastik apa tuh, masa keganggu juga sih. Sulit sih Kak, apalagi sekarang semuanya serba naik. Pernah ada di titik itu pengen pindah ke kampung aja lagi, lebih irit lagi kan pengeluaran. Pemirsa, kalau tadi saya sudah berkeliling ke kawasan Tanah Tinggi, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan ke Kampung Rawa yang katanya daerah padat dan kumuh juga. Dan di sini sungai ini atau jembatan yang saya berdiri saat ini adalah batas antara Tanah Tinggi dan juga Kampung Rawa. Dan saya akan coba melihat keadaan bagaimana kepadatan penduduk dan juga yang katanya kumuh di Kampung Rawa. Sementara itu di Kampung Rawa kami bertemu dengan Omen, seorang perantau asal Majalengka yang telah mengadu nasib di Jakarta selama lebih dari 2 dekade. Pria ini datang ke ibu kota pada tahun 2000. Sejak saat itu Kampung Rawa menjadi tempat tinggalnya. Setiap hari Omen memulai aktivitas dari sebuah kontrakan sederhana yang ia tinggali bersama 10 perantau lainnya yang sama-sama bekerja sebagai pedagang nasi goreng. Ruangan yang sempit dan kondisi lingkungan yang padat tak menyurutkan semangatnya untuk mencari nafkah di ibu kota. Bahkan ia sudah merasa cocok dan nyaman dengan kehidupannya. Dari dulu itu rantau ke Jakarta itu ikutan sama teman Jakarta ada yang itu juara di Jakarta, jadi saya ikut sama Makassar di sini untuk sampai sekarang gitu. Ya mungkin udah cocok kali di sini kan. Soalnya dulu itu ke sini aja gitu, datangnya langsung gitu. Nggak belum tahu apa-apa, belum tahu gimana. Sampai sekarang alhamdulillah di sini. Ya rasanya seperti kampung sendiri aja gitu. Bisa kesana ke sini ya bebas gitu. Ada halangan-halangan. Cuman khawatirnya itu kalau ada apa-apa bencana apa-apa gitu, takutnya gitu kebakaran. Soalnya padat banget di sini. Kalau di dalam itu kompor-kompor itu banyak. Meski merasa nyaman tinggal di pemukiman yang padat, Rosi dan Omen sama-sama berharap pemerintah bisa memberikan tempat tinggal yang lebih layak. Hunian layak menjadi keharusan. Namun di sisi lain, kebutuhan warga untuk tetap dekat dengan sumber penghasilan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan laporan dari World Population Prospect 2025, saat ini Jakarta menduduki kota terpadat penduduk di dunia. Berada di angka 41,9 juta jiwa dan disusul di Bangladesh, Dhaka ini di 36,6 juta jiwa. Kemudian Tokyo, Jepang ini di 33,4 juta jiwa, New Delhi 30,4 juta jiwa, dan Shanghai di 29,6 juta jiwa. Nah pemirsa, berdasarkan data dari statistik Jakarta, saat ini Jakarta mempunyai RW yang tergolong kumuh, ada sekitar 211 RW dengan rinciannya adalah 2 RW kumuh sedang, kemudian 169 RW kumuh ringan, dan 30 RW kumuh sangat ringan. Jumlah ini turun 52,58% dari angka 445 RW di tahun 2017. Nah, sedangkan krisis hunian di Jakarta ini sendiri, dari total rumah tangga di Jakarta sekitar 2,78 juta rumah tangga, ada sekitar 1,77 juta rumah tangga atau setara dengan 63% yang belum punya rumah layak huni. Sementara yang sudah mempunyai rumah layak huni ini ada di angka 1,1 juta rumah tangga atau sekitar 37%. Nah, artinya pemirsa, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas dari warga Jakarta ini masih belum punya rumah atau hunian yang layak. Kekhawatiran warga terkait kepadatan pemukiman tak lepas dari resiko bencana yang mengintai setiap saat. Bangunan yang berdiri saling berhimpitan, akses jalan yang sempit, serta padatnya aktivitas warga membuat insiden kebakaran menjadi ancaman yang paling ditakuti.
Sejumlah kebakaran besar yang pernah terjadi di kawasan padat penduduk Jakarta menjadi pengingat bahwa risiko tersebut bukan sekedar kekhawatiran semata. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tengah menyiapkan penataan khusus bagi sejumlah kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu fokus pembenahan adalah mengurangi risiko bencana di kawasan padat, terutama kebakaran yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi warga. Untuk menekan risiko tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menyalurkan alat pemadam api ringan atau APAR ke seluruh RW di Jakarta. Namun, kepadatan pemukiman di Jakarta bukan hanya berdampak pada meningkatnya resiko kebakaran. Lebih dari itu, keterbatasan ruang hunian, tingginya harga tanah, serta dekatnya lokasi pemukiman dengan pusat-pusat ekonomi menjadi faktor yang membuat kawasan padat dan kumuh terus bertahan di ibu kota. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai fenomena ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan fisik lingkungan. Pada kelompok menengah bawah atau pada mereka yang tinggal di kawasan kumuh itu, mereka itu berorientasi bertempat tinggal pada zona atau kawasan yang dengan tempat kerja mereka atau tempat usaha mereka gitu. Jadi misalnya bisa dikatakan mengapa ada kawasan kumuh dekat istana, dekat perkantoran, dekat pusat ekonomi, karena mereka selalu berorientasi berusaha bertempat tinggal pada lingkungan yang dekat dengan tempat mereka bekerja atau usaha. Bagaimana cara memanfaatkan ruangnya dan mengendalikan ruangnya. Tetapi yang paling penting dari proses itu adalah eksekusinya. Ada nggak dari rencana tata ruang itu dikaitkan dengan program untuk meningkatkan kualitas ruangnya? Contohnya satu, di Jakarta ini gencar tidak pembangunan rumah susun sewa. Nah, artinya dengan banyaknya rumah susun, itu bisa terjadi relokasi. Salah satu penyebab kekumuhan itu adalah hampir sebagian besar tinggal di tanah ilegal, bukan tanah milik mereka. Sehingga banyak program-program untuk namanya CAP, Community Action Plan, artinya seperti di kasus di Kampung Akuarium, atau di Kampung Bayam, itu ternyata tanahnya juga bukan tanah mereka, tetapi dicari solusinya. Nah, hampir sebagian besar kekumuhan di Jakarta itu disebabkan karena banyak menduduki area-area lahan yang bukan milik mereka. Artinya begini, jadi kalau kita melakukan relokasi memindahkan warga dari kawasan kumuh ke rumah susun, pertama satu, ciptakan dulu lapangan kerja, atau tingkatkan dulu kualitas pendidikan dan pengalaman mereka sehingga income mereka lebih baik. Nah, biasanya kalau mereka punya income lebih baik, pasti mereka mau meninggalkan rumah susun yang kumuh atau mencari rumah tinggal yang lebih layak lagi. Itu menjadi masalah dan itu menjadi PR kita semua bahwa menghilangkan kawasan kumuh itu harus diiringi dengan program peningkatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan income yang lebih baik. Penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan membangun hunian baru atau melakukan penataan fisik. Tanpa dibarengi penyediaan lapangan kerja dan hunian terjangkau yang dekat dengan sumber penghidupan warga, permasalahan kepadatan dan kekumuhan di Tenggarai akan terus berulang di berbagai sudut Jakarta. Di balik gedung-gedung tinggi dan proyek-proyek yang masih terus berjalan, ternyata masih ada warga yang berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan ruang. Tanah tinggi dan kampung rawa hanyalah sebagian kecil dari ketimpangan di ibu kota. Lalu pertanyaannya adalah apakah Jakarta mampu menjadi kota global tanpa meninggalkan warganya yang rentan? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.